Kalau dia sampai ke laut, ke sungai itu kan, mosok sampahnya yang disalahin plastiknya, kan dia nggak punya kaki. Oke, Pak Wahyudi, selamat datang di Bincang Nalar bersama saya Kania. Ini di Media Geolife, Pak Wahyudi. Makasih udah mau mampir. Kita mau ngobrol tentang plastik. Pak Wahyudi ini salah satu pelaku industri. Nanti Pak Wahyudi bisa cerita dulu kali ya, mengenalkan sebenarnya pekerjaannya atau apa sih yang dilakukan dalam industri plastik ini. Nah, cuman saya mau coba bahas sedikit dulu mungkin yang bakal jadi keresahan dari teman-teman kalau saya mengundang pelaku industri gitu kan. Jadi mereka mungkin di sini para penontonnya nanti bakal mikir kayak ngapain sih ngajak ngobrol orang yang emang dagangannya plastik gitu. Ya pasti pro lah plastik gitu ya. Nah, jadi saya mau sampaikan dulu ke penontonnya nih bahwa memang fokus dari Bincang Nalar itu adalah mengulik perspektif dari berbagai pihak yang terkait gitu ya. Jadi di sini Pak Wahyudi sendiri memang pelaku industri, tapi saya akan lebih langsung melihat kepada argumennya aja gitu ya. Sebenarnya pandangan Pak Wahyudi sendiri kayak gimana. Jadi nanti biar teman-teman bisa ikut menilai juga sebenarnya perspektif dari pelaku industri itu kayak gimana. Dan kita harus sama-sama nyari kayak titik temunya gitu kan. Karena sistem ini kan isinya bukan cuma media doang atau aktivis doang gitu ya, atau researcher doang, tapi juga pelaku industri itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya ini adalah kesempatan yang bagus banget di mana Pak Wahyudi mau berbagi pandangan sebagai pelaku industrinya itu. Jadi coba Pak Wahyudi boleh kenalin dulu nih sebenarnya selama ini bergiat di mana, ngapain, jadi supaya penontonnya juga bisa ngerti. Oke, selamat malam. Saya Wahyudi Sulistia. Saya bergerak dalam bidang industri yang berbasis stearin. Jadi apa tuh, Pak? Stearin itu bahan baku untuk pembuatan IPS, expandable polystyrene yang Anda lihat itu gabus putih, yang untuk packing TV gitu ya, elektronik. Ya, terus box icebox untuk ekspor ikan. Ya. Terus saya bergerak di PS Foam yang sekarang ini yang bilang orang itu yang lunchbox untuk makanan itu. Nah, saya juga bergerak di bidang sendok yang terbuat dari stearin juga, yang basicnya stearin semua. Stearin ini berarti plastik nih Pak ya, produk plastik? Iya, plastik. Salah satu jenis plastik gitu ya? Stearin, karena di plastik aja basicnya ethylene. Nah, kalau basic ethylene itu contohnya HDPE, HDPE. Coba dalam bahasa awamnya gimana tuh Pak, HDPE ini apa? HDPE, High Density Polyethylene. Itu biasa di apa tuh? Kita ngelihatnya dalam bentuk apa tuh? Nah itu kalau seperti tas kresek, tas belanja, kantong plastik ya. Ya kantong plastik. Nah, kantong plastik itu nggak mesti HDPE, ada yang PP, ada yang LDPE, macam-macam. Tapi orang tahunya kan cuma plastik aja semua, gitu. Secara bahannya ada perbedaan yang maksudnya untuk waste ya sebagai sampah gitu. Ini semua macam-macam jenis plastik ini beda-beda nggak nih Pak? Ininya maksudnya apakah semuanya sama-sama nggak bisa terolah dengan sendirinya secara alamiah gitu, biodegradable, atau ada yang lebih biodegradable daripada yang lain misalnya? Secara alami memang dia nggak bisa terurai di tanah, tapi bisa didaur ulang. Jadi kalau di plastik itu ada kode 1 sampai 6, R1 sampai R6, recycle R1, itu semua bisa didaur ulang. Jadi bisa dimanfaatkan, digunakan ulang. Oke, jadi dia nggak bisa terurai sendiri, tapi bisa diolah lagi ya? Ya, tapi kalau sudah kode 7 itu biasanya susah didaur ulang. Tapi sekarang sudah ada teknologi yang bisa mulai mendaur ulang. Oh, jadi semuanya udah bisa didaur ulang berarti itu ya? Bisa. Tapi ada yang layak didaur ulang, tapi ada yang sulit didaur ulang. Bukan nggak bisa, tapi agak sulit. Tapi ada yang mudah didaur ulang. Oke. Pak Wahyudi sendiri ini posisinya di apa nih? Maksudnya di pabrik yang memproduksi plastik ini, atau
sebagai distributor atau sebagai apa nih Pak? Enggak, Supaya teman-teman juga kenal. Ya, saya pabrik yang produksi berbahan stearin. Jadi seperti tadi saya sebutkan tadi, PS foam, IPS, jadi macam-macam. Oh, PS foam tuh yang kita kenal styrofoam itu ya? Ya, styrofoam. Tapi sebenarnya itu bukan styrofoam, beda. Styrofoam zaman beda PS ya? Beda. Kalau styrofoam bedanya itu yang, apa Pak Wahyudi? Nah, kalau yang styrofoam itu yang biasa untuk bungkus packing TV itu styrofoam. Kalau PS foam? Ya, untuk yang makanan karena satu itu iya. yang satu non food grade, yang satu food grade. Loh itu yang sempat dibilang beracun bukan Pak Wahyudi? Tidak, kalau beracun berarti BPOM tidak merilis. Oh, jadi BPOM memberikan rilis aman untuk Aman. PS foam dipakai membungkus makanan? Aman, ada. Anda lihat di websitenya Balai POM boleh. Oke. Nanti lihat di YouTube saya namanya Fakta Styrofoam. Nah, buka di YouTube Fakta Styrofoam itu sudah saya jelaskan semua secara detail. Oh, oke. Nanti kita bisa mungkin lampirin juga lah sebagian kalau ini kita nanti coba lihat kita bisa lampirin. Ya, di YouTube saya yang Fakta Styrofoam. Anda bisa buka. Di website juga ada, itu jelas nanti. Sudah saya jelaskan. Kalau saya jelaskan itu juga kalau jelaskan satu persatu sini saya tidak hafal apa namanya pasal berapanya ini, komposisinya gimana, saya nggak hafal. Ya. Nanti kita cek fakta yang terkait dengan styrofoam, tapi itu udah membantah sekaligus ya berarti ya persepsi selama ini yang mungkin salah gitu ya. Betul. Oke Pak Wahyudi. Ya, jadi mengenai plastik ini kan menjadi masalah nih ceritanya belakangan ini ya menjadi suatu wacana lah di masyarakat gitu kan, karena masyarakat mulai kayak sadar gitu bahwa dengan mengkonsumsi plastik tuh ternyata ada dampak-dampaknya nih kepada lingkungan kayak gitulah, kira-kira kesadarannya kira-kira kayak gitu ya. Jadi ternyata sampah saya tuh bisa masuk laut terus dimakanin sama ikan-ikan di laut kayak gitu dan bikin mereka terganggu lah ekosistem laut misalnya. Atau plastik-plastik jadi numpuk terus pada saat banjir paling kelihatan tuh kan di mana-mana gitu. Nah, Pak Wahyudi sendiri perspektifnya bagaimana tentang hal ini? Soalnya kan bagaimanapun juga barang yang Pak Wahyudi produksi itu kan yang kemudian dikonsumsi orang dan berkontribusi ke sampah ini kan. Nah, Pak Wahyudi ngeliatnya kayak gimana? Begini, Kania, kita industri ini, kita bertumbuh industri ini karena berdasarkan masyarakat. Kalau konsumennya meminta untuk ini, kita baru bisa produksi. Kalau nggak ada permintaan, kan nggak produksi. Ya. Nah kan? Karena ini permintaan konsumen loh. Industri plastik ini berkembang karena permintaan konsumen. Iya, betul. Nah, ya, bagian itunya betul sekali, Pak. Nah, kalau konsumen nggak minta, pasti industri plastik ini dengan sendirinya akan nggak berjalan. Itu pertama. Kedua, sekarang sampah plastik itu punya kaki nggak? Enggak kan? Kalau dia sampai ke laut, ke sungai itu kan, mosok sampahnya yang disalahin plastiknya, kan dia nggak punya kaki. Berarti yang salah apa? Jadi perilaku masyarakat juga harus dibetulin, karena harus buang sampah pada tempatnya. Nah, kalau sampah sampai ke laut itu memang dia sampah itu jalan sendiri, plastik itu jalan sendiri ke laut, ke sungai, kan enggak. Nah, Pak, gini Pak, oke, perilaku masyarakat mau diubah nih. Sekarang ini masyarakat ceritanya mau berubah ya. Dalam artian kayaknya nih soalnya gini, kalau plastik itu kan nggak bisa secara alami, tadi Pak Wahyudi juga bilang kan, nggak bisa secara alami terurai kan. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan masyarakat? Karena gini, saya ngelihat produk plastik sendiri itu hampir nggak bisa digantikan untuk beberapa fungsi gitu ya. Terutama misalnya salah satunya waterproofnya itu sendiri. Ya, kalau kita ganti jadi paper, ya kan jadi kertas misalnya. Apakah itu bisa menjadi packaging untuk misalnya mie instan gitu? Kan rasanya nggak mungkin gitu. Bener nggak Pak Wahyudi asumsi saya? Betul. Bener nggak? Bahwa itu nggak bisa digantikan gitu kan? Betul. Nah, kalau dari Pak Wahyudi, apa nih ya yang bisa dilakukan untuk kita tetap mengkonsumsi plastik misalnya, tapi kita nggak menjadi destruktif kayak tadi gitu terhadap lingkungan? Ada nggak pandangan dari Pak Wahyudi? Ada. Sebenarnya itu waste management yang harus jalan. Nah, itu sebenarnya sudah ada undang-undangnya. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008
masalah pengolahan sampah. Itu ada undang-undangnya. Kania bisa lihat undang-undang itu, buka undang-undang, misalnya di Google, nanti Kania bisa print. Undang-undang nomor 18 tahun 2008, masalah pengolahan sampah. Di situ jelas. Tapi tidak pernah dilakukan. Oh gitu ya. Jadi di dalam undang-undang itu udah dikasih jelas ya metodologi pengolahan sampahnya kayak gimana? Jelas. Contohnya kayak gimana Pak Yudi? Sorry, bisa di-share nggak contohnya? Ya, soalnya supaya saya lihat. Jadi ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 masalah pengolahan sampah. Di situ dengan jelas di pasal 13 itu setiap tempat usaha, perumahan, pemukiman itu harus menyediakan tempat pemilahan sampah. Tapi itu tidak dilaksanakan. Kalau Pak Wahyudi sendiri di sini kan posisinya produksi plastik nih ya. Berarti tempat produksi Bapak ini udah mengikuti aturan itu gitu ya? Udah punya model pemilahan dan segala macam itu? Ya, sudah. Terus di pasal 4, yang penting di pasal 14 juga produsen harus mengadakan pelabelan. Ketiga, pasal 15. Nah, pasal 15 ini produsen bertanggung jawab menarik balik produknya yang tidak bisa terurai oleh alam. Nah, ini yang belum dilaksanakan. Makanya sekarang ini PT Kemasan sudah melaksanakan Undang-Undang pasal 15, melaksanakan namanya IPR-nya. Jadi membuat flyer. Apa itu ya IPR ini ya? Standard apa itu ya IPR itu? Jadi penarian balik sampah begitu. Ya, sebenarnya sampah-sampah plastik itu semua punya nilai kan ya, bukan barang yang murah. Jadi sebenarnya ketika mereka udah dipakai pun mereka tuh masih punya nilai tinggi itu ya Pak ya? Bisa diolah lagi atau segala macam. Sampah PS Foam itu kalau dikembalikan ke perusahaan saya itu sekilo harganya 7.000 kan ya. Berarti teman-teman yang selama ini bantu ngambilin sampah gitu, yang khusus sampah plastik, itu mereka tuh jual lagi ke misalnya ke perusahaan Bapak gitu contohnya ya, salah satunya gitu ya. Mereka bisa jual lagi gitu ya. Ya, yang itu yang PS Foam ya. Kalau sampah plastik lainnya banyak yang terima. Banyak yang terima ya. Ya, seperti botol, seperti yang selama ini dilarang kan PS Foam itu sebenarnya bisa didaur ulang dan bisa diterima kembali. Nah, Pak, sorry Pak. Selama ini supply dari sampah PS Foam ini atau plastik ini sebenarnya kekurangan atau kelebihan nih? Soalnya kan orang mikirnya, oh kita kayak udah kelebih-lebihan nih konsumsi plastik gitu. Menurut Pak Wahyudi gimana? Maksudnya sebagai yang menerima lagi sampah itu kan bisa diterima lagi kan untuk di recycle lagi. Nah, supply ini selama ini terlalu banyak nggak? Apa perusahaan udah nggak sanggup lagi mengolahnya? Supply gimana ya? Supply sampah ininya. Iya, supply kembalinya. Kembalinya apa gimana? Kembalinya ke perusahaan untuk diolah lagi. Itu selama ini udah berlebih-lebihan nggak? Kurang kan ya. Kurang justru. Makanya saya bilang, waste management ini harus jalan. Pengumpulan itu harus jalan. Sesuai Undang-Undang nomor 18 tahun 2008. Nah, kalau itu berjalan, sebenarnya sampah itu selesai. Nggak akan ada yang sampai ke kura-kura ya? Nggak sampai. Makanya saya bilang. Nggak sampai ke ikan paus ya? Ya, itu kan semua perilaku masyarakat. Ya. Saya bilang, sampah itu tidak punya kaki. Masa dia bisa jalan ke laut? Kan nggak ada. Saya jadi penasaran. Jangan-jangan kan kemarin sempat ada isu ya, impor plastik tuh. Ya, Indonesia ternyata terima sampah plastik dari negara-negara lain. Jangan-jangan itu gara-gara kurang ya ini, suplai sampah plastiknya yang buat di-recycle? Betul. Karena sebenarnya industri justru nungguin sampahnya dibalikin ya, gitu ya. Makanya balikin dong sampahnya, tapi nggak ada yang ngebalikin, nggak tahu berserak di mana, akhirnya impor dari luar. Gitu ya, Pak Wahyudi. Betul. Sejak adanya pandemi corona, aktivis lingkungan yang masalah plastik tiarap semua. Tiarap ya? Nah, karena memang plastik sekarang digunakan masa pandemi ini. Semua APD, baju APD, masker, terus hand sanitizer, semua dibungkus plastik semua. Ada yang dibungkus lainnya, saya tanya. Ya. Nggak ada ya? Nah, pemakaiannya meningkat. Sekarang kalau yang APD itu bukan dari plastik, dari apa? Bisa tembus dong itu semua. Kena semua malah. Nah, ya, pemakaiannya sekarang meningkat justru. Terus sekarang kalau
Kania sekarang kan nggak berani makan di keluar, semua online. Ayo, semua dibungkus plastik semua nggak? Plastik semua. Apalagi sekarang masa COVID, jangan coba-coba pakai tempat makan yang diguna ulang. Ya. Jadi misalkan sendok nih, habis di restoran dimakan, terus tahu nggak nyucinya bersih apa enggak? Kania kira-kira tahu nggak? Kan nggak tahu. Mending yang sekali makan buang. Iya. Penggunaan plastik makin naik, betul nggak kira-kira? Sekarang. Jadi ini malah trennya malah menaik nih ya Pak ya? Maksudnya malah meningkat nih ya? Justru trennya naik, makanya sampai investor asing mulai masuk sekarang. Karena berarti trennya naik. Cuman kalau gitu siapa yang ini Pak, yang dari sisi industri siapa yang diuntungkan dengan larangan kantong plastik? Kenapa? Dari sisi industri, ya, siapa yang diuntungkan atau? Kania bisa jawab sendiri. Persaingannya sama apa? Kalau Kania nge-fake apa pakai apa nulis. Sekarang by email semua sudah, kan kurang pemakaiannya jadinya. Iya. Industri. Kalau saya melihat sekarang pada pindah pakai ginian Pak, pakai beginian sekarang. Itu juga plastik, itu PP nih Kania. Plastik loh, itu PP. Oh, ini juga plastik nih. Plastik itu banyak PP polipropilin. Cuman dibentuk menjadi. Terus ngapain orang-orang? Terus orang-orang ngapain Pak nih? Pindah dari plastik pindah ke sini. Ya kan, ya namanya aja, namanya usaha kan ya, nggak boleh plastik dibikin itu sama saja. Nggak boleh plastik kan dibikin. Itu sebenarnya bahannya juga PP, polipropilin. Nah PP itu biasa untuk botol, untuk plastik-plastik itu ada bahannya dari HD, ada PP saya bilang tadi. Nah, supaya nggak kelihatan plastik dibikin kayak bentuk spanduk, sebenarnya itu juga plastik. Kalau kayak gini caranya mungkin saya jadi melihat kok kayak gimana ya. Kalau negara mengambil langkahnya itu adalah melarang plastik, itu kayak shortcut gitu ya. Nggak mau susah gitu ibaratnya. Nyari cara yang paling gampang untuk ya kayak semacam supaya terlihat beritikat baik gitu ya. Padahal isu waste management ini nggak dijawab gitu ya Pak Wahyudi. Ya, betul. Tidak di-enforce gitu ya. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 yang dibuat itu tidak berjalan. Kalau itu berjalan sebenarnya sudah nggak ada masalah. Pihak industri sendiri udah pernah ini nggak sih Pak, kayak audiensi atau ibaratnya ngobrol lah gitu sama pemerintah gitu. Apa yang bisa dilakukan nih supaya ini berjalan gitu? Kayak gitu gimana? Saya nggak tahu bisa nggak itu dilakukan. Asosiasi sudah sering ngomong seperti itu kan ya. Asosiasi apa nih Pak Wahyudi sore? Mungkin bisa disampaikan. Macam asosiasinya. Seperti ADUPI, Asosiasi Daur Plastik Indonesia sudah. Ya, ya jadi kan, sudah pernah ngobrol. Salah satunya saya adalah sekjennya ADUPI. Iya. Sudah kan ya. Tapi tidak dieksekusi gitu ya hasil ngobrolnya. Belum ada. Belum. Bukan tidak ada, belum. Oke. Nilai ekonominya sendiri Pak Wahyudi, misalnya kita mau hapuskan penggunaan plastik. Dampaknya kayak gimana kira-kira Pak Wahyudi? Biar orang punya gambaran gitu. Sebenarnya nilai ekonomi dari industri plastik ini berapa dan dampaknya terhadap berapa orang atau kayak gimana ya? Karena mungkin banyak orang nggak benar-benar ngerti kan. Sebenarnya plastik ini apakah kita memang cukup dengan kita nggak pakai lagi kantong plastik atau itu udah menyelesaikan masalah plastik atau enggak gitu. Mungkin Pak Wahyudi bisa kasih pandangan. Dampaknya cukup luas. Kalau kita nggak ada pelarangan plastik, berarti pasar-pasar modern nggak ada. Jadi tidak ada makanan yang di packing plastik di tempat-tempat modern. Jadi Anda harus beli makanan ya seperti tradisional dulu. Bagaimana harus dibawa pulang sendiri, bawa tempat sendiri. Mau nggak seperti itu? Sekarang dan kalau masyarakat mau sebetulnya industri akan pindah aja begitu ya Pak ya? Betul nggak? Iya, tapi kan industri tinggal ngikutin aja ya apa yang dimauin sama masyarakat. Kan semua terjadi karena permintaan. Karena pola hidup masyarakat ini berubah dengan naiknya tingkat pendapat mereka. Ya pola konsumsi mereka berubah, pola hidup mereka berubah. Mau serba instan, mau serba nyaman, nggak mau repot. Sekarang Kania mau repot nggak? Sekarang
contoh sekarang, Kania kepingin makanan katakan ala Korea gitu. Apa Kania harus terbang ke Korea untuk beli makanan itu? Tidak. Sekarang di supermarket modern sudah ada dengan packing Dan yang itu plastik cukup higienis dan awet. Gak bisa dipungkiri. Kania buka rak Kania semua. Semua makannya terpacking dengan plastik, tidak ada yang tidak. Coba kalau Kania nggak packing dengan plastik, besok udah terbuang basi. Berapa pengeluaran kos yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga kalau nggak di packing dengan bagus? Dampaknya luas, bukan hanya di industri yang akhirnya tidak berkembang sehingga terjadi pengurangan tenaga kerja, tapi dampak ke masyarakat juga luas. Betul nggak kira-kira Kania? Ya, betul Pak Wahidi. Ya. Nah, makanya saya bilang kalau makanan tadi Kania beli, cuman ditaruh aja, besok basi, dibuang lagi, nggak bisa diawet lama. Kira-kira pengeluaran rumah tangga di Indonesia jadi bengkak nggak kira-kira? Iya, betul. Kalau mau, jadinya memang pengaruhnya. Nah, jadi sebenarnya akan kembali kepada masyarakat itu sendiri, konsumen itu sendiri bisa nggak bergerak ke sana gitu ya. Kalau nggak bisa ya udah ini kita stuck di sini gitu ya. Iya, tapi on the other hand, ada solusi yang benar-benar jelas tapi nggak dilakukan, ya kan? Yaitu memperbaiki si waste management-nya ini gitu kan ya, Pak Wahidi? Betul, kuncinya ada di waste management. Karena gini, semua plastik itu bisa didaur ulang dan punya nilai ekonomis. Selama ini, sorry Pak, mungkin supaya kita ngerti ya, setelah daur ulang itu dia menjadi apa sih? Apakah dia menjadi produk plastik itu sendiri lagi, atau dia menjadi barang yang lain? Soalnya kita belum punya gambaran. Contohnya apa, Pak? Seperti PS Foam yang saya kerjakan sekarang, itu nggak semuanya menjadi produk makanan, tapi menjadi produk lain. Bisa menjadi pigora, gantungan baju, mainan banyak untuk campuran produk-produk yang bukan food. Dan permintaannya itu cukup tinggi, tapi kita nggak bisa menyediakan. Oh iya ya. Jadi justru kita secara supply demand aja, justru demand-nya malah tinggi ya, lebih tinggi. Justru ini supply-nya masih kurang gitu ya Pak ya. Betul. Yang sekarang ini terjadi. Betul. Yang untuk di recycle ini ya. Betul. Jadi karena sampah kita nggak terkumpul dengan baik gitu ya, dan akhirnya nggak bisa diproses lagi dengan baik. Betul. Jadi kalau Kania pakai baju sekarang semua kan dari plastik semua. Karena semua banyak polyester. Betul. Polyester itu plastik kan ya. Ya. Kan? Dan itu sama sekarang, ya. Ya, contoh sekarang botol plastik. Ya kan yang dari PET itu. Itu kalau diproses itu nggak mesti dari botol lagi. Dia bisa menjadi benang, bisa menjadi dakron yang Kania untuk tidur itu. Iya. Betul. Banyak produk sampingannya banyak, Kak. Harus kembali menjadi tempat makanan lagi. Tempat makanan lagi ya. Justru karena saking ibaratnya fleksibelnya dia untuk diolah jadi macam-macam itu. Betul, ya. Makanya jadi dia justru bisa diolah jadi berbagai hal lain. Makanya Kania sampai dengar ada import plastik ya karena demand-nya kurang, demand-nya tinggi tapi supply-nya kurang. Demand tinggi, nggak nyampe ya supply-nya ya Pak ya. Ya. Kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu nih, misalnya negara nggak bisa bantuin, ada nggak sih jalur personal di mana misalnya saya bisa ngumpulin sampah plastik saya dan saya kirim langsung ke yang mengelola misalnya, atau gimana Pak Wahidi? Ada nggak opsi kayak gini? Ada sebenarnya Kania. Sudah ada, udah di mana itu ya mencarinya ya? Jadi bisa diinformasi. Tapi di lapangan sudah banyak. Sekarang sudah mulai banyak aplikasi loh, kan ya, aplikasi yang ngumpulin itu ya? Ya, yang bisa ngambil dan langsung dijual secara online sudah ada. Kania bisa buka nanti. Oh, oke. Berarti nanti coba kita cariin, nanti kalau ketemu kita lampirin juga di sini gitu ya? Ya. Oke. Kalau ini, ya. Menarik banget sih ini semua ya, insight-insightnya rasanya penting juga untuk didengerin sama masyarakat luas. Apalagi di masa COVID seperti ini, plastik paling berperan. Coba, mulai jadi baju APD plastik. Betul nggak? Semua pakai plastik supaya tidak tembus virus. Betul nggak? Iya, betul. Ya kan, semua makanan yang online semua pakai plastik. Dibungkus plastik. Sekali pakai semua sekarang. Dan itu nggak ada alternatif bahan yang bisa menggantikan ya Pak? Belum ada. Bukan tidak ada, belum ada. Plastik tetap is the best. Gitu loh.
Di masa COVID ini pemakaian plastik justru naik. Sekarang apa yang dibungkus semua dengan plastik? Yang Kania pakai ini orang ribut masalah apa? Bahkan masker itu dari plastik. Pemakaiannya meningkat. Nggak mungkin dari bahan apa yang mau menggantikan masker? Nggak ada. Semua plastik itu sebenarnya. Bahannya plastik. Sejenis plastik. Ya, Pak Wahyudi, terima kasih banyak hari ini sharing-sharingnya. Mungkin saya bisa ibaratnya minta closing statement lah ya, penutup aja dari Pak Wahyudi, pesan untuk masyarakat luas tentang isu plastik ini. Apa sih yang harus kita lakukan atau bagaimana sikap kita harusnya terhadap masalah plastik? Ya, saya pesan terhadap masyarakat, masalah isu plastik ini adalah masalah waste management aja. Kalau perilaku masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, tapi membuang sampah pada tempatnya, nggak ada sampah itu sampai ke laut, ke sungai, pasti nggak ada. Dan sampah plastik itu semua punya nilai ekonomis yang bisa membangkitkan perekonomian di Indonesia. Itu mungkin pesan dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyudi. Kita sudahi dulu ngobrol-ngobrolnya. Oke, Kania, terima kasih. Ya.